kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah, itu mobil hanyut. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pengungsi di mana sih? Pengungsi ya? Pengungsi dari Rati baru bang. Sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat putus diterjang derasnya arus Sungai Batang Kuranci. Polisi mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian Alvaro dan ayah tirinya. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Ayan Nufus. Pemirsa, jembatan penghubung di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan di Simpang 3 Merudu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh terputus diterjang banjir. Akibatnya arus lalu lintas di jalur utama provinsi lumpuh total. Jembatan penghubung di Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Gampong Desa Manyangcut, Kecamatan Merudu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh putus dihempas banjir besar. Sebagian badan jembatan hancur. Jembatan putus akibat derasnya aliran air sungai lantaran tingginya intensitas hujan selama sepekan terakhir. Putusnya jembatan membuat arus lalu lintas dari Banda Aceh ke Medan dan arah sebaliknya lumpuh total. Warga diimbau untuk menjauh dari lokasi sungai. Selain itu, pemirsa, akibat banjir, jaringan komunikasi di Aceh mengalami kendala hingga aliran listrik di beberapa daerah tidak berfungsi. Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil semakin parah. Puluhan ribu warga terdampak banjir yang melanda 8 kecamatan ini. Hingga Kamis pagi, banjir masih melanda 45 desa di 8 kecamatan. Ketinggian air kian meningkat di sejumlah wilayah. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pondok pesantren hingga rumah ibadah juga terendam. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, lebih dari 25.000 warga terdampak banjir. Ribuan warga mengungsi ke rumah kerabat dan tempat yang lebih aman. Ini sudah kita lihat bersama ya, luar biasa ini. Ini nampaknya banjirnya melebihi di tahun 2000 ini. Ya, kalau di tahun 2000 kecil, ini luar biasa. Jadi kami berupaya ya untuk mengatasi atas musibah ini. Ya, kita akan bekerjasama dengan BPBD dan seluruh unsur Forkopimda, Aceh Singkil, TNI, Polri untuk mengatasi banjir dan menangani orang yang mengungsi. Ya, kita akan buka itu dapur umum di setiap desa yang terdampak.
Curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir pemirsa mengakibatkan banjir yang melanda 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di kota Langsa Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir yang melanda Kecamatan Lok Sukon Aceh Utara merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berpegangan ke tiang jembatan hingga ke atas pohon saat banjir melanda Kecamatan Lok Sukon Aceh Utara. Menurut warga, ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Kecamatan Lok Sukon. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter atau hampir menenggelamkan atap rumah. Tingginya banjir juga membuat sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Lok Sukon terpaksa harus dievakuasi. Selain di Aceh Utara, bencana longsor juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Pemirsa, longsor melanda 50 titik di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Rombongan mobil dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu turut terjebak material longsor. 6 unit mobil eskavator diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama yang menghubungkan Tarutung menuju kota Sibolga serta Tarutung ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya pemirsa, longsor membuat akses jalan ini lumpuh total atau tidak bisa dilintasi kendaraan. Rombongan dinas Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu turut terjebak material longsor. Bahkan mobil dinas yang ditumpangi Masinton sempat tertimpa longsor saat melintasi jalur tersebut. Sedikitnya terdapat 50 titik longsor di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Belasan rumah dikabarkan rusak akibat tertimpa longsor. Mengalami akses tersebut ini mengalami kelumpuhan total, sehingga kami kesulitan mau masuk ke Tapanuli Tengah maupun yang keluar dari Tapanuli Tengah seperti itu, karena di berbagai titik mengalami longsor, menimbun jalan dan sulit untuk diakses oleh masyarakat. Ya pemirsa, korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membutuhkan bantuan. Hingga saat ini belum ada bantuan bagi pengungsi korban banjir di sana. Beginilah kondisi Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca banjir bandang menerjang kawasan ini.
Sejumlah rumah porak-poranda usai tersapu material kayu yang terbawa luapan air sungai Aek Garuda Selasa sore. Material kayu dan tanah masih menutupi akses jalan yang menghubungkan kota Padang Sidimpuan menuju kota Sibolga. Warga mengaku hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Masyarakat, permintaan kita ya secepatnya lah bantuan gitu. Apa aja yang dibutuhkan, Bang? Ya seperti kebutuhan pokok, beras. Abang korban apa aja yang rusak, Bang, di kampung? Kalau rumah saya di sana, Bang, rumah nenek saya. Apa aja yang rusak itu, Bang? Itu rumahnya udah hancur, Bang. Oh, udah hancur. Iya. Sementara itu sebagian warga mengaku hingga saat ini masih mencari keluarganya yang hilang. Di Batoring, Bu. Iya. Anakku sama anakku ada lagi ada iparku nggak bisa jalan. Oh, sekarang tapi Terjebak. kondisinya masih terjebak. Kondisinya masih di rumah, Bu ya? Enggak di hutan betul. Oh, Batoring. Yang itu, Bu, yang di hutan. Hingga saat ini akses menuju lokasi terdampak banjir bandang masih sulit dijangkau karena beberapa jalan utama tertimbun longsor. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Para santri sempat dibuat panik karena mereka biasa beraktivitas di sungai yang terjadi banjir bandang. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang terjadi di aliran Aek Singolot, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Aliran sungai ini pemirsa melintasi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Namun beruntung mereka telah mendapat informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri sempat lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja sejumlah pondok santri mengalami kerusakan. Polisi mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian Alvaro dan ayah tirinya. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.